Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lokasi terjadinya peristiwa ini adalah di daerah bergunung sunyi dekat sebuah kota yang bernama Betsaida di sisi timur laut Danau Galilea yang termasuk wilayah Gaulantis di seberang Kapernaum yang terletak di wilayah Galilea. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan bisa bekerja lewat 5 roti dan 2 ikan yang menjadi berkat bagi 5 orang lebih, begitu pula Tuhan akan memberkati setiap kita yang mengasihi Tuhan. Ikut Tuhan, kita tidak akan kelaparan sebab Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Injil Markus pasal 6 ayat 42 sampai 44. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ketika Yesus membagikan 5 roti dan 2 ikan, ada ribuan orang yang belum makan. Yesus memberi mereka semuanya makan tanpa ada satu pun yang terlewat. Di dalam Alkitab dikatakan sejumlah 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Mereka semua boleh mengambil roti dan ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Artinya, mereka dapat mengambil bukan hanya sebanyak yang mereka butuhkan, tapi juga yang mereka inginkan. Dan lebihnya masih ada 12 bakul penuh. Itulah Tuhan kita. Dia adalah gembala yang baik. Bersama dengannya kita tidak akan kekurangan sedikit pun. Kita dicukupi bahkan berkelimpahan. Satu pelajaran luar biasa yang kita dapatkan dari kisah di atas adalah bukan uang yang menjadi jawaban untuk masalah 5 orang yang kelaparan, melainkan Yesus. Jika Yesus dapat memberi makan 5.000 orang, Dia dapat memberi makan kita semuanya. Tidaklah hal yang sama akan terjadi di dalam hidup kita. Jika kita mengikut Yesus, kita akan dikenyangkan dan dipuaskan. Kita percaya Roh Kudus sedang meyakinkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah lebih dari sanggup untuk menjaga dan memelihara hidup kita. Saat kita berjalan bersamanya, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Di mana ada Yesus, di situ pasti ada mujizat, berkat, kelimpahan, damai dan sukacita yang memenuhi hidup saya dan saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 5 berkata demikian. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Saya menggarisbawahi kata-kata Yesus memandang sekelilingnya dan melihat, wow, ini yang membuat Yesus berbeda dengan Tuhan manapun di dunia ini. Yesus adalah Tuhan yang memperhatikan saya dan saudara. Seringkali orang berpikir Tuhan itu jauh dan hanya memperhatikan orang-orang tertentu saja. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus tidak seperti itu. Dia memperhatikan setiap kita karena kita adalah anak-anak kesayangannya. Yesus menanyakan makanan untuk orang-orang yang mengikutinya kepada Filipus. Kalau kita perhatikan, tidak sedikit pun diceritakan ada seseorang yang mengikut Yesus yang meminta makan kepada Yesus.
ataupun murid-muridnya. Di cerita ini, Yesuslah yang justru memikirkan keperluan mereka jauh sebelum mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan hal tersebut. Tidakkah peristiwa ini berbicara sesuatu kepada saya dan saudara? Bagi kita, sepenggal kisah ini sungguh memberikan sukacita yang besar, karena kita jadi tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memperhatikan segala keperluan dan kebutuhan kita lebih daripada diri kita sendiri. Bahkan Dia menyediakan jauh sebelum kita berteriak memerlukannya. Haleluya. Jika kita adalah seorang yang memutuskan untuk mengikut Yesus, kita tidak perlu khawatir sama seperti ribuan orang dalam kisah di atas. Mereka tidak khawatir sedikit pun karena mereka tahu yang mereka ikuti hari itu adalah Yesus, Sang Pencipta, Tuhan yang agung, Sang Juru Selamat. Mereka tahu bahwa Yesus pasti memelihara mereka. Katakan amin. Injil Yohanes pasal 6 ayat 8 sampai 9. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kita tidak bosan-bosannya merenungkan mujizat 5 roti dan 2 ikan di tengah krisis pangan hari itu. Ada seorang anak memberikan 5 roti 2 ikan kepada Yesus. Apalah artinya 5 roti dan 2 ikan bagi 5.000 orang? Secara kasat mata manusia tidak ada. Namun ada Yesus di tengah krisis itu. Seringkali kita melupakan satu hal ini, bahwa Tuhan semesta alam selalu ada bersama-sama dengan kita melewati setiap perkara. Ketika 5 roti dan 2 ikan itu diberikan kepada Yesus, 5 roti dan 2 ikan tersebut dapat memberi makan 5.000 orang dan memenuhi seluruh kebutuhan mereka hari itu. Ajaib Tuhan kita. Ketika Tuhan bertemu Musa dan bertanya, "Apa yang ada di tanganmu?" Musa menjawab, "Tongkat." Tongkat itu diberikan kepada Tuhan. Tongkat itu membebaskan 2 juta bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tongkat yang sama juga membelah Laut Merah dan menenggelamkan seluruh tentara Mesir. Segala sesuatu yang kita pikir kecil saat diberikan kepada Yesus, hasilnya menjadi indah dan luar biasa. Apa masalah yang sedang kita hadapi hari ini? Apakah itu masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, finansial, teman hidup, masa depan, pekerjaan, pelayanan, studi, atau sebagainya? Serahkanlah kepada Yesus. Tangannya yang ajaib menyembuhkanmu, memulihkanmu, dan memberkati hal yang rusak dan berantakan di dalam hidupmu. Haleluya. Markus pasal 6 ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua familiar dengan cerita di mana Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Namun mari kita perhatikan kejadian ini. Sebelum Yesus mengucap berkat dan memecahkan roti, dikatakan Yesus menengadah ke langit. Yesus memandang kepada Bapanya yang sanggup melakukan segala perkara. Yesus mengingat kembali janji Bapa Sorgawi. Itu sebabnya setelah menengadah ke langit, Dia mengucapkan berkat, bukan keluhan.
Pertanyaan untuk kita semua pada hari ini, di tengah situasi yang sulit, apakah kita memandang kepada janji setianya atau kepada hal lain? Mari kita mencontoh teladan Yesus yang memandang kepada Bapa di sorga. Kesanalah tempat yang paling tepat ketika kita membutuhkan pertolongan. Tuhan adalah kota benteng perlindungan bagi setiap pergumulan kita hari ini. Injil Yohanes pasal 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Hari ini saya ingin membahas mengenai salah satu penghalang terjadinya mujizat dalam hidup kita. Tentu setiap kita menginginkan mujizat dan terobosan terjadi. Jika demikian, kita perlu memperhatikan hal di bawah ini. Dalam banyak perkara, Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur. Sebelum terjadi mujizat, roti dan ikan yang berlipat ganda, Yesus mengucap syukur. Sebelum Lazarus bangkit, Yesus mengucap syukur. Dalam perjamuan terakhir sebelum peristiwa salib, Yesus juga mengucap syukur. Dari ketiga peristiwa di atas, saya menarik kesimpulan bahwa setiap kali kita berhadapan dengan tantangan, respon Yesus yang pertama kali adalah mengucap syukur. Mengapa demikian? Mari kita gali kata mengucap syukur lebih dalam. Dalam bahasa Yunani, kata mengucap syukur ditulis eukaristeo yang secara harafiah mengandung beberapa arti, yaitu merasa puas, merasa dikasihi, berpikiran positif dan penuh syukur. Hati yang sepakat dengan janji Tuhan tidak memiliki sakit hati dan dendam. Meski artinya sungguh beragam, kita dapat melihat dengan jelas bahwa ucapan syukur berkaitan langsung dengan kondisi hati dan pikiran kita. Dapat disimpulkan bahwa orang yang menyimpan dendam, sakit hati, selalu merasa kurang, ketakutan dan khawatir akan kesulitan untuk mengucap syukur. Akibatnya, kesulitan mengalami mujizat. Penting kita mengerti bahwa hal utama yang menghalangi kita mengucap syukur, atau dengan kata lain yang menghalangi mujizat terjadi dalam hidup kita, adalah kondisi hati dan pikiran kita. Iblis senang sekali mempermainkan kita di situ. Kita perlu memastikan hati dan pikiran kita selalu tertuju kepada Tuhan dan hal-hal yang positif. Jangan biarkan ada perasaan kurang dikasihi, perasaan tidak puas, akar pahit, benci, dendam, atau sakit hati tumbuh di dalam hati kita. Jika kita merasakan hal itu ada di dalam hati dan pikiran kita, segera cari pertolongan dari saudara-saudari seiman atau pembimbing rohani kita di gereja. Yakobus 5 ayat 16 menganjurkan agar kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan agar hati dan pikiran kita sembuh. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan bisa bekerja lewat 5 roti dan 2 ikan yang menjadi berkat bagi 5.000 orang lebih, begitu pula Tuhan akan memberkati setiap kita yang mengasihi Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita tidak ada kekurangan, apalagi sampai kelaparan. Dia akan mencukupi hidup saya dan saudara. Bahkan janjinya adalah berkelimpahan. Bagian kita adalah mendengarkannya dan biarkan Dia menuntun kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.